lembaga sertifikasi profesi itu sesuai dengan sektor kita. Nah, kalau mereka mengusulkan mengenai lembaga sertifikasi profesi broker properti, terus Pak Darmadi jangan broker properti aja Bu, tolong ditambahkan lembaga sertifikasi profesi broker properti Indonesia. Salam properti, salam sehat. Hari ini saya ketemu Ibu Yamanah sebagai Direktur Eksekutif dari LSP BPI. Jadi mau ngobrol-ngobrol nih, tapi kalau mau ngobrol-ngobrol ditutup masker kayaknya nggak enak ngap deh. Kita buka dulu ya Bu ya. Baik Pak. Siap. Siap. Jadi sesuai anjuran pemerintah nih, kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Tetap kita pakai masker. Satu, yang kedua kita jaga jarak nih. Walaupun nggak 2 meter ya Bu ya. Iya, saya menjauh. Yang ketiga, Ibu masuk gedung sini juga ditembak ya Bu ya. Iya dong. Udah gitu, Ibu juga tadi cuci ya pakai hand sanitizer supaya kita tetap menjauhi namanya COVID-19 ya Bu. Iya. Teman-teman yang nonton link YouTube saya ini hari ini sangat keren banget karena saya bisa berkesempatan ngobrol-ngobrol dengan Eksekutif Direktur dari Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti Indonesia, Ibu Yamanah AC. Ibu Yamanah, apa kabar? Baik Pak, apa kabar Pak? Luar biasa sehat Bu Yamanah. Di waktu sibuknya beliau nih, hari ini saya mau ngomong-ngomong tentang broker properti, tentang sertifikasi, tentang lembaga ini apa sih? Tentang sejarahnya lembaga ini juga. Makanya nih buat sahabat broker saya nih, broker properti yang nonton ini ntar di komen ya. Jangan lupa juga kalau bagus di like, di share, sama di subscribe. Supaya orang tahu nih bahwa industri broker properti ini ternyata harus punya sertifikasi. Banyak banget orang-orang yang nanya tentang ke saya, Pak gimana sih Pak supaya saya dapat sertifikasi? Pak kenapa sih kantor itu harus punya SIUP 4? Pak kenapa sih kita harus profesional? Hari ini saya mau kupas tuntas dengan langsung dengan big bossnya dari LSP BPI. Nah Ibu Yamanah, boleh sedikit cerita dong, LSP BPI sejarahnya dibentuk seperti apa sih Bu? Cerita nih ke YouTube Pak. saya. Gimana ya, ceritanya panjang Pak. Tapi kadang-kadang kalau dirasakan, kadang-kadang ada lucunya gitu pada lucunya waktu gimana, Bu? pembentukan LSP BPI. Ceritanya begini, sebenarnya LSP BPI itu didasari oleh keputusan Menteri Perdagangan nomor 33 tahun 2008 Pak. Pada waktu itu founding fathers-nya Arebi, para pembesar-pembesar dan pemikir-pemikir bagaimana visi ke depan Arebi itu mereka berpikir bagaimana sih Arebi ini, anggota Arebi ini nanti kalau menjadi besar. Tentunya harus ada suatu standar, harus ada suatu pegangan. Bagaimana sih, apa sih sebenarnya, bagaimana sih cara-caranya itu. Nah pada waktu itu tahun 2008 itu para founding fathers itu mereka melakukan pendekatan kepada Menteri Perdagangan. Pada waktu itu Menteri Perdagangan Ibu Mari Elka Pangestu. Mari Pangestu ya. Ya, kebetulan ini gayung bersambut Pak. Nah, terus. Menteri Perdagangan pada waktu itu juga memiliki visi yang sama karena beliau kan memang selama karir hidupnya itu kan banyak di luar negeri ya Pak. Sedangkan Ibu Mari ya. Iya, sedangkan broker-broker di luar negeri itu kan semua pakai standar. Iya. Nah, bagaimana kalau broker di Indonesia juga memiliki standar? Maka ada pendekatan antara Kementerian Perdagangan dengan Arebi, kemudian dikeluarkanlah Peraturan Menteri Perdagangan nomor 33 tahun 2008. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 33 tahun 2008 itu kemudian bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya kan tentunya harus peraturan bukan tinggal peraturan harus dilaksanakan lah. Waktu itu para pimpinan Arebi berpikir bahwa kita harus menyusun standar. Pemikiran untuk menyusun standar itu udah mulai tahun 2008. Namun demikian karena mungkin
pada waktu itu juga tentang kompetensi itu dari pemerintah, walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja, di mana setiap tenaga kerja harus kompeten, Pak. Tapi kan pada waktu itu pemerintah mungkin punya prioritas-prioritas lain ya, Pak, sehingga untuk kompetensi tenaga kerja ini tidak terlalu menjadi prioritas utama, walaupun undang-undangnya pun sudah disusun dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi juga sudah didirikan pada waktu itu. Lah, sudah itu terus pada tahun 2013 cerita singkatnya Arebi bersama Kementerian Perdagangan menyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Saya potong. Jadi di 2008 itu kita udah menggodok nih. Udah mulai berpikir. Udah berpikir. Jadi di 2008 baru diitunya 2013. Iya, 2013. Berarti kurang lebih sekitar 5 tahun dong ya, Bu? 5 tahun. Lama banget. Bapak bisa bayangkan ya, antara tahun 2008 sampai 2013 itu kan di situ kan Bapak ketahui kan masih banyak ya master franchise seperti Era, Rewide, Century 21, LJ Hooker, Harcourt dan sebagainya. Ya, itu kan mereka memiliki standar masing-masing. Dan yang namanya orang bisnis ya Pak, tentunya standar mereka menganggap lebih unggul daripada standar yang lain. Disitulah mungkin waktu itu masa 5 tahun itu mungkin dipergunakan oleh bagi pimpinan Arebi untuk melakukan lobby-lobby kepada para master franchise, bagaimana sih kalau standarnya itu jangan terpisah-pisah lah. Kita kan sama-sama bidangnya broker properti, ruang operasionalnya di Indonesia. Kalau gitu bagaimana lah kalau kita standar kerjanya itu dibuat untuk seluruh Indonesia dan juga disahkan oleh pemerintah. Lah mungkin pada waktu tahun 2013 itu baru Arebi bisa meyakinkan Kementerian Perdagangan untuk menyusun standar kompetensi kerja nasional dan diprogramkanlah di Kementerian Perdagangan untuk penyusunan itu, Pak. Untuk menyusun itu kan program-programnya tentunya juga harus disediakan pendanaannya gitu loh, Pak. Itu ceritanya. Jadi 2008 udah mulai kumpul-kumpul 5 tahun, kita berkoordinasi lah, lobby-lobby kanan kiri atas bawah ya. Udah gitu 2013 disusun. Jadi diresmikannya mulai tahun berapa, Bu? Disusunnya tuh sampai 2 tahun, Pak. 2 tahun. Tahun 2013 2014. Dan kemudian diadakan konvensi nasional untuk penyepakatan itu, Pak. Itu pada November 2014, akhir November 2014. Berarti diresmikannya 2014? Disahkannya itu nanti dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 343 tahun 2015. Itu disepakati dulu di konvensi itu. Setelah konvensi sepakat, kemudian draft yang setelah disepakati itu dikirimlah ke Kementerian Tenaga Kerja. Jadi dari Kementerian Perdagangan dikirim ke Kementerian Tenaga Kerja. Jadi 2 instansi itu, Bu, ya? 2 instansi ya. Jadi 2015 baru disahkan. Jadi LSPBP itu terbentuk di tahun 2015. Iya. Berarti sekarang udah 5 tahun ya, Bu, ya? Sudah 5 tahun, iya Pak, 5 tahun. Lah, pada waktu konvensi sudah menyepakati untuk standar kompetensi kerja nasional Indonesia, kemudian Arebi juga berpikir, loh, ini standar sudah ada. Kita kalau training semua broker kita sudah harus menggunakan standar itu. Lah, tapi ini pelaksanaan uji harus kan ini kan trainingnya dilaksanakan, berarti training pakai standar itu. Tapi kan orang training kan harus dibuktikan bahwa dia itu kompeten atau tidak. Lah kompeten itu yang berhak mengesahkan kompetensi itu bukan dari para master franchise tersebut, tapi harus suatu lembaga yang diakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi, karena memang BNSP itu adalah badan pemerintah yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi di Indonesia. Lah, terus kemudian pada waktu itu terjadilah pembahasan antara Arebi dengan Kementerian Perdagangan. Kemudian pada tanggal 14 April kemudian salah satu pejabat dari BNSP itu kemudian
melaksanakan apa yang menjadi permintaan dari Ketua Arebi pada waktu itu untuk bersama-sama menghadap kepada Sekjen Kementerian Perdagangan untuk segera membuat nota kesepakatan, nota kesepahaman atau akte notaris Pak waktu itu untuk pendirian lembaga sertifikasi. Pada waktu itu namanya lembaga sertifikasi Arebi gitu. Namun demikian sudah kan itu sudah pada 14 April disepakati. Tahun berapa tuh Bu? Tahun 2015. Kita sudah secara akta itu sudah sah pendirian lembaga sertifikasi Arebi. Kemudian kita melakukan presentasi atau melakukan training kepada Pak calon asesor. Kita melakukan training asesor kompetensi kita dilaksanakan di Bandung di PEPSDMK yaitu lembaga trainingnya Kementerian Perdagangan selama 1 minggu. Kemudian setelah lulus oleh BNSP kita harus segera melakukan konsinyering untuk menyusun skema yaitu suatu alat yang untuk dipakai kira-kira untuk melakukan uji kompetensi itu atau mengambil sertifikat di lembaga itu apa sih persyaratannya kira-kira begitu Pak skema itu dan juga kemudian kita juga di situ dalam konsinyering itu kita menyusun standar operating prosedur LSP, ada 23 standar operating prosedur BNSP yang harus diadop oleh LSP Pak. Kemudian pada bulan Oktober setelah kita melakukan panel, melakukan presentasi. Saya potong Bu. Tadi kan Ibu bilang lembaga sertifikasi Arebi. Iya. Sekarang lembaga sertifikasi profesi BPI itu ada prosesnya juga tuh Bu? Ada Pak, ada ceritanya gini Pak. Ini kalau kita bicara cerita panjang banget sih. Ada ceritanya gini Pak. Ya terusin Bu. Sebenarnya gini Pak, waktu itu kan karena lembaga ini kan diusulkan oleh Arebi, ya udahlah kita namakan sebagai lembaga sertifikasi Arebi. Profesi Arebi. Tapi kemudian dalam panelnya di BNSP itu mereka tidak menyepakati Pak, tidak dapat menyetujui. Kenapa? Karena lembaga sertifikat profesi Arebi itu kan nama asosiasi. Masa Arebi dipakai sebagai nama lembaga sertifikasi profesi. Lah itu kan, dan lembaga sertifikasi profesi itu harus mencerminkan mengenai sektor bidang kerjanya Pak. Oleh karena itu pada waktu itu saya ditelepon lah dari panel itu. Panel sedang rapat menghubungi saya bahwa menyampaikan kalau dari LSP Arebi tetap bersikukuh menggunakan nama LSP Arebi, BNSP tidak mau menyetujui. Terus pada waktu itu karena jujur Pak, saya kan pendatang baru Pak, saya dari birokrat. Saya teleponlah kepada Pak Hartono pada waktu itu. Pak Hartono sebagai ketua umum. Bukan. Sekjen ya? Sebagai sekjen. Oke, Pak Hartono ya. Sekjen Arebi dan ketuanya Pak Darmadi. Saya pada waktu itu saya telepon Pak Hartono beliau sedang menyetir kendaraan mobil sendiri Pak, nggak bawa sopir. Di jalan tol itu sebentar Bu Yamana, saya minggir dulu gitu. Terus saya berpikir ya Bu Yamana, lah kalau berpikir terlalu lama dalam hati saya langsung telepon lah ke Pak Darmadi dan waktu itu saya bisa langsung nyambung akses ke Pak Darmadi dan Pak Darmadi, Pak untuk usulan kita lembaga sertifikasi profesi Arebi tidak disetujui Pak oleh BNSP. Kita harus mencerminkan bahwa lembaga sertifikasi profesi itu sesuai dengan sektor kita. Kalau mereka mengusulkan mengenai lembaga sertifikasi profesi broker properti, terus Pak Darmadi jangan broker properti aja Bu, tolong ditambahkan lembaga sertifikasi profesi broker properti Indonesia. Lah sudah itulah namanya dari Arebi menjadi broker properti Indonesia gitu loh Pak. Gitu. Jadi dulunya lembaga sertifikasi profesi Arebi. Karena memang ditolak nih dari pemerintah. Arebi kan asosiasi, jadi dirubah nih
nih, Lembaga Sertifikasi Broker Properti Indonesia dari 2015 hingga sekarang. Jadi kalau lihat perjuangannya nih, Ibu Yamanah nih, perjuangannya nih dari 2008, 2013. Kalau kata itu main pingpong ya, Bu, tektok kanan kiri. Iya betul Pak, iya betul itu. Tidak mudah Pak, tidak mudah ya. Tidak mudah dan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan, proses-proses itu semua itu dengan standar pemerintah gitu loh Pak. Standar dari BNSP. Dari BNSP Pak, tidak. Dan kita juga persyaratan itu dengan persyaratan yang legal. Artinya kita kan lembaga sertifikasi profesi, kita kan bentuknya P3 Pak. P3 apa tuh itu, P3? P3 itu kan LSP itu kan ada 3 jenis Pak. LSP P1 itu adalah LSP yang dibuat oleh penggunanya itu misalkan kayak Toyota punya LSP untuk mendidik pegawainya, karyawannya untuk menguji kompetensinya lah, itu bisa lembaga sertifikasi kompetensi P1. Terus kemudian lembaga sertifikasi yang dimiliki oleh pemerintah misalkan P2 itu. Masih P1. P2 pemerintah. P2 itu misalkan seperti misalkan Kementerian Perdagangan ada Direktorat Metrologi. Lah bagaimana metrologi itu kan sangat teknis Pak. Bagaimana karyawan-karyawan yang bekerja untuk luang lingkupnya di metrologi itu dia memiliki sertifikat kompetensi di bidang metrologi. Nah itu yang dua. Lah kemudian yang ketiga P3. LSPBP ini kan LSP P3 Pak, LSP swasta. LSP swasta itu harus didirikan oleh asosiasi atau industrinya. Dan didukung oleh regulatornya Kementerian Perdagangan. Ya kita kan memang asosiasinya juga asosiasi AREBI, walaupun ya Pak kita tahu kan bahwa asosiasi satu-satunya asosiasi broker di Indonesia itu ya AREBI Pak. Satu-satunya loh. Iya dong, satu-satunya yang resmi kan. Yang dibina oleh Kementerian Perdagangan kan AREBI. Emang ada asosiasi lain yang di bidang broker yang dibina oleh perdagangan? Ayo asosiasi yang dibina Kementerian Perdagangan loh ya. Iya, yang dibina Kementerian Perdagangan loh. Jadi kita tahu kan bahwa benar-benar LSPBP ini adalah LSP yang dari pendiriannya, prosedurnya, semuanya itu jelas memenuhi 100% memenuhi persyaratan, 100% persyaratan. Tertarik saya tuh kalau ngomong lebih banyak. Tadi Ibu bilang gitu kan, itu kan menyatukan beberapa master franchise ya. Masing-masing kan maaf nih ya, punya istilahnya punya standar tersendiri gitu kan. Terus tadi Ibu juga bicara mengenai asesor. Nah, berarti kan kalau begitu masing-masing asesor itu berarti dipilih ya Bu ya. Jadi dari Ibu sebagai eksekutif direkturnya memilih itu gimana Bu caranya asesor yang ngetes itu ya si profesionalisme sebagai seorang broker seperti apa tuh Bu? Coba cerita dikit Bu. Gini Pak, untuk menjadi asesor kompetensi pada waktu itu kami meminta kepada AREBI sebagai asosiasi yang mendirikan untuk mengirimkan nama-nama wakilnya, baik wakilnya itu tentunya yang mencerminkan dari beberapa master franchise dan juga dari DPD ya Pak, kan AREBI punya perwakilan di daerah. Iya betul. Nah pada waktu itu memang kenapa tidak begitu banyak, karena dalam angkatan pendidikan itu hanya dibatasi sebanyak 20 orang. Tapi namun demikian dengan lobby-lobby yang kita lakukan akhirnya bisa ditambah menjadi 25 orang. Nah, 25 orang itu asesor kompetensi yang dididik di situ itu merupakan wakil-wakil dari master franchise tadi, dan juga ada perwakilan dari DPD Pak, terutama DPD Bali. Oh, jadi dan DPD juga ada DPD Banten ya. Oh, jadi masing-masing DPD ada, masing-masing master franchise ada ya. Iya. Iya, Pak. Jadi asesor itu nggak sembarangan ya Bu ya, disekolahin lagi ya, dipilih. Disekolahin Pak, sekolahnya itu 1 minggu full Pak. Boleh pulang Bu? Nggak boleh Pak, nggak boleh. Kalau siang itu kita kan dengarkan sambil latihan, dengarkan sambil begitu malam Pak, kita kan
sehari penuh dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kita break kan cuman kalau kita makan dan sholat gitu ya. Itu nanti dari mulai pukul 7 itu, nggak taunya oleh master asesornya itu kita dikasih itu Pak, dikasih pekerjaan rumah, dikasih tugas. Jadi pulang ke hotel ini masih... Enggak, pulang ke hotel waktu itu di mes Pak, di asramanya Kementerian Perdagangan. Itu ya kita akhirnya ya sampai pagi kita ngerjakan lagi. Ya, jadi asesor banyak perjuangan ya Bu ya? Perjuangan Pak, kayaknya sesuatu yang legal itu memang harus banyak perjuangan Pak. Sesuatu yang legal itu harus banyak perjuangan. Makanya nih para broker properti ini harus ikut sertifikasi. Siapa yang aksesnya? Asesor itu berarti orang-orang yang udah bener-bener udah ahli, bukan ahli, mungkin kompeten di bidangnya ini ya. Oke, teman-teman yang lihat link YouTube ini seru banget ya kalau kita bicara mengenai LSP BPI, berdirinya juga termasuk lama, sekarang udah hampir 2015, udah 5 tahun ya. Jadi saya mau nanya ke Ibu nih, ini banyak banget nih broker properti tanya nih Bu nih, Pak, saya pengen punya SIUP 4 Pak, gimana sih caranya sih Pak? Kan Pak kalau saya nggak punya SIUP 4, kemarin tuh perdagangan tuh ya, sidak ke kantor saya disegel tuh Pak. Ada teman kantor saya juga disegel tuh. Nah, bagaimana Pak? Saya pengen punya SIUP 4. Ternyata punya SIUP 4 tuh ada syarat-syaratnya, gitu kan? Nah, syarat-syaratnya tentunya bersangkut paut dengan LSP BPI. Ibu jelasin dong Bu, kenapa sih kantor broker tuh harus punya SIUP 4 tuh Bu tuh? Dan syaratnya seperti apa sih Bu? Ya jelas dong Pak. Kan usaha dimanapun di dunia ini harus legal. Nah, kalau persyaratan itu kan kebetulan kalau untuk setiap pengusaha di bidang jasa properti itu, broker properti itu kan jasa Pak, itu harus memiliki sertifikat kompetensi. Lah itu jelas ada di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 dan juga ada di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2017 Pak. Sehingga ya kalau mereka ingin mendirikan perusahaan properti, broker properti ya harus memiliki SIUP 4 Pak, yaitu Surat Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti. Kita juga sekarang gini Pak, kita toko misalkan, toko aja kan juga harus ada izinnya Pak. Ya apalagi ini broker properti yang jelas-jelas bidang usahanya itu mewakili ya Pak, mewakili mungkin orang menjual properti itu kan ada yang nilainya besar sekali, ada yang walaupun kecil tapi kan itu harus bagaimana orang itu akan memberikan kepercayaan kepada broker kalau brokernya aja tidak legal, gimana? Kan juga susah Pak. Itulah syarat-syarat yang itu. Tapi sebenarnya Pak, jauh bukan hanya untuk pengurusan SIUP 4 Pak. Itu sebenarnya di dalam peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 343 tahun 2015 Pak. Itu semua pelaku usaha di bidang broker properti atau perantaraan perdagangan properti itu harus memiliki sertifikat kompetensi Pak. Harus memiliki sertifikat kompetensi. Iya, Pak. Harus Pak. Bagaimana caranya Bu? Caranya yaitu Pak, caranya pertama agent broker tersebut melakukan training kan, misalkan training kan bisa saja training melalui AREBI atau training di lingkup master franchise-nya itu sendiri. Lah setelah mereka memiliki sertifikat training, kemudian kan langsung bisa apply atau mengajukan permintaan uji kompetensi di lembaga sertifikasi broker properti Indonesia. Gampang kok Pak, gampang sekali. Nanti ada kok admin kami yang akan. Di mana Bu? Bisa dihubungi di mana Bu? Atau ada websitenya? Jadi ntar ada di websitenya lspbrokerproperty.com. Jadi kalau mau kepoin di situ aja. Broker properti terutama ya. Jadi harus apply lah ya tadi ya ke LSP BPI. Caranya gimana? Berarti harus punya surat bukti training. Surat bukti training dari mana? Ada 2 nih. Pertama, kalau yang master franchise dari master franchise-nya masing-masing. Misalnya dari Riwet, dari Era atau dari Senturi. Apply aja ke sana 1. Tapi kalau dia agent lokal, kan banyak nih agent lokal. Gimana? Nah, agent lokal
ikut trainingnya Arebi. Karena Arebi memfasilitasi. Makanya kantor-kantor broker properti yang sekarang belum gabung menjadi anggota Arebi, masuk anggota Arebi. Gitu kan? Nah, ntar Arebi kan ngasih edukasi tuh, pendidikan tuh. Ingat ya, pendidikan itu sangat mahal. Karena kenapa? Karena buat Anda. Tadi Bu Yamana bilang, jualannya aja miliaran. Masa Bu bayar sekian juta? Mikir sih. Bener nggak Bu? Iya betul. Iya betul. Jadi Pak. bayarlah. Buat pendidikan nggak ada ruginya. Investasinya kepala ke atas. Kalau investasi kepala ke bawah hilang. Kalau kepala ke atas seumur-umur tuh. Ya kan, jadi pendidikan sangat penting. Nah, setelah dapat training nih, baru ngajuin ya Bu ya? Iya betul. Nah, setelah ngajuin gimana Bu prosedurnya ya, Bu? Ya, setelah mengajukan untuk melakukan uji kompetensi di lembaga sertifikasi broker properti, ini ada dua nih. Pertama, kita kan memang secara dari awal kita punya sistem yaitu ujiannya secara tatap muka. Tatap muka. Jadi one on one ya? One on one atau mereka berlima, kita sendiri dengan jadi asesor. Si asesor itu bisa 5 orang tuh Bu? Bukan, asesornya sendiri. Nggak, sendiri itunya bisa 5 orang? Asesornya 1, pesertanya bisa 5, bisa 6. Tapi sekarang selama pandemik ini, lembaga sertifikasi broker properti dalam rangka memfasilitasi para broker yang mereka harus melaksanakan protokol kesehatan yaitu PSBB, kita mencoba atau mengajukan izin kepada BNSP untuk melakukan uji kompetensi secara online. Nah, permohonan untuk melakukan uji kompetensi secara online tersebut disetujui dan bahkan Pak bisa bangga loh Pak, harus bangga loh Pak. Wakil Ketua BNSP itu menyatakan Pak, bahwa satu-satunya sistem online, uji kompetensi online atau uji kompetensi secara virtual atau uji kompetensi secara jarak jauh yang paling bagus dan terkuat itu adalah yang dimiliki oleh Lembaga Sertifikasi Broker Properti Indonesia. Mantap. Mantap. Ini memang pengakuan itu Pak, pengakuan dari BNSP ya? Ya, pengakuan Wakil Ketua BNSP itu bukan tidak mendasar Pak, karena mendasar. Karena apa? Karena apa? LSPBP itu mengadop atau menggunakan sistem yang selama ini dipakai oleh Apple Internasional. Jadi sistem kami dalam pengawasan pelaksanaan uji kompetensi secara online itu menggunakan sistem internasional Pak, bukan hanya sekedar Zoom gitu Pak. Jadi hanya satu-satunya Pak, dan bahkan Wakil Ketua BNSP mengatakan bahwa ini sistem yang dimiliki oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti Indonesia itu akan dipakai benchmark oleh BNSP Pak. Mantap. Jadi gini, teman-teman yang nonton YouTube ini ya, terutama yang broker properti nih. Sekali lagi broker properti gitu kan. Kan ada 2 nih. Kan sebelum pandemi ini di bulan Maret, kita kan sering tatap muka kan. Iya. Jadi datang ke kantornya, kantornya masih di Jalan Jambu Bu? Iya Pak. Masih ya. Datang, ada asesornya, ya asesornya 1 bisa 5 atau 6 orang di tesnya. Nah sekarang karena kita juga semua tahu ya, beberapa master franchise juga beberapa developer juga jualan bisa pakai online. Ya jadi makanya mengikuti perkembangan sekarang, kondisi sekarang, LSPBPI juga mengikuti hal seperti itu dengan cara jadi untuk asesornya pakai online ya Bu ya. Ya betul. Dan online-nya itu teman-teman ya, itu keren habis katanya. Bukan keren habis kata saya loh, kata orang BNSP gitu kan. Jadi udah diakui, udah paling keren karena dia mengadop dari Apple ya Bu ya. Satu sistem dari luar punya ya Bu ya. Pak. Nah, ngomong-ngomong setelah itu udah berapa angkatan Bu yang udah dilaksanakan secara online tuh Bu? Dari 5 angkatan Pak, sudah 5 angkatan. Kita mau 6 angkatan. Udah 5 angkatan. Udah 6 angkatan. Ntar kita mau ke 6 angkatan. Ke 6 angkatan. Jadi teman-teman yang sekarang belum punya sertifikat nih, sertifikasi itu kan gambarnya burung Garuda ya Bu ya, resmi pemerintah, harus lega, cepet. Karena kan sekarang ngomong begini nih, Menteri Perdagangan masih bilang begini, maksimal satu kantor harus punya 2 orang yang sertifikasi, baru keluar SIUP 4, 2 loh. Besok-besok Menteri Perdagangan semua marketing harus punya
sertifikasi gimana? Harus punya Bu. Jadi sekarang wajib. Yuk cepet daftar. Tadi kepoin tuh. Ya, LSPBPI-nya kepoin nih. Sekarang direkturnya udah bicara seperti itu. Bu, saya mau ngomong ke Ibu, ngomong-ngomong untuk ikut itu berapa sih biayanya? Oh, biasanya sangat murah, Pak. Sangat murah. Sangat murah. Gimana? Satu peserta asesi hanya membayar 1.500.000. Bisa bayangkan, Pak, ya. 1.500.000 itu nanti saya harus membayar sistemnya itu ke luar negeri. Kemudian itu saja sudah $20. Belum bayar asesornya, Bu. Saya harus membayar asesor. Saya harus membayar gaji admin. Artinya, karena apa? Karena memang LSPBP itu mempunyai komitmen yang kuat untuk memfasilitasi para agent broker agar mereka dapat membuktikan bahwa agent broker itu benar-benar kompeten. Malu-maluin kalau nggak kompeten. Sudah harga murah, sistem bagus, kalau nggak diambil, aduh rugi deh. Rugi ya. Jadi waktu zaman dulu Bu, maaf nih, waktu kita one on one nggak segitu dong harganya ya? Kalau one on one waktu itu lebih masih mahal ya? 3.500.000. Sekarang Pak, hampir 50% lebih ya dipotongnya ya. Iya. 70% dong, Pak. 1.500.000 Anda dapat sertifikasi, Anda itu legal loh. Ya. Maaf nih buat broker properti, namanya broker properti, kalau nggak kayak di bisnis ini jangan jadi broker lah. Sekali jualan aja udah ketutup kok komisinya 1.500.000. Ngomong-ngomong 1.500.000 itu berapa tahun Bu berlakunya Bu? 3 tahun, Pak. 3 tahun. Ntar Iya. diperpanjang lagi. Iya, Pak. Jadi selama 3 tahun. Iya. Ntar kalau habis diperpanjang lagi. Saya jelaskan, Pak, Ya, mengenai perpanjangan. Gimana Bu? Mengenai perpanjangan ini para broker harus hati-hati loh. Broker yang mengambil sertifikat kompetensi jangan di sembarang LSP. Karena satu-satunya LSP yang telah disurveillance, artinya telah diaudit dan berhak mendapatkan perpanjangan lisensi untuk melakukan uji kompetensi itu hanya LSP BPI loh. Bu, berarti lembaga sertifikasi sama pemerintah juga ada masa waktunya dong, Bu? Ada masa berlakunya, Pak. Iya. Jadi masa berlaku kalau dia tidak nggak diberlakukan lagi, itunya habis, dia nggak bisa diperpanjang juga dong? Nggak bisa, Pak. Kalau dia tidak profesional dan dia pada waktu mendirikan dengan citing-citing, ada toh, Pak, yang mereka direkayasa Jadi misalnya pemenuhan persyaratannya gitu. Oke, dipenuhi persyaratannya, terus dia narik orang nih untuk sertifikasi. Ternyata dia sendiri tidak kompeten, dia bisa ditutup juga sama pemerintah dong. Bukan, Pak, bukan begitu. Artinya persyaratan pada waktu mendirikan itu kan ada yang misalkan dengan agak direkayasa gitu loh, Pak, misalkan. Itu ya nanti belum tentu nanti bisa diperpanjang, Pak. Nah, kalau nggak diperpanjang kan rugi, Pak. Nanti dia kan sertifikatnya yang sudah expired tadi mau diperpanjang di mana? Tapi kalau di BPI jelas, Pak. Kita sudah diaudit dan lolos, dan kemudian lisensi kita udah diperpanjang sampai 2023 dan sesuai dengan aturan BNSP tersebut, LSP BPI selalu mengikuti, jelas Pak, LSPP 3 yang didirikan oleh asosiasi, didukung oleh regulator pembina, kemudian melakukan operasional dengan pemenuhan persyaratan. Tidak ada itu, Pak. Tidak ada alasan untuk tidak memperpanjang sertifikat lisensinya gitu loh, Pak. Iya. Gitu. Iya, jadi itu teman-teman. Saya tidak bicara, maaf nih ya, ini toko sebelah segala macam. Saya cuma hanya bicara di sini, kebetulan saya ngomongnya dengan Direktur Eksekutif LSP BPI, kita lembaga satu-satunya yang memang diakui pemerintah, yang dikasih wewenang, dan juga BNSP juga memberikan pujian buat kita. Makanya harus bersertifikasi. Sebagai broker properti, sekarang kan, sorry ya, profesi kita kan udah diakui. Dulu mah kita jadi broker, jadi biong lah, jadi calo nggak. Sekarang harus bangga. Karena kenapa? Pemerintah itu udah melirik gitu loh. Untuk profesi ini makanya harus profesional. Di profesi apapun sebenarnya. Cuma karena saya berada di industri broker ini, jadi saya mengajak ke teman-teman, yuk cepet ikut untuk sertifikasi. Yang belum nih, yang udah ingat lihat.
udah habis belum waktunya? Kalau habis perpanjang. Kemana Bu perpanjangnya? Perpanjangnya juga ke LSP-BPI Pak. LSP-BPI ya. Aduh, pokoknya LSP-BPI one stop shopping. Artinya di situ bisa melakukan uji kompetensi, di situ juga bisa melakukan perpanjangan Pak. Oke. Ya kalau ngobrol dengan Ibu Yamana bisa panjang nih ya. Kebetulan karena di waktu sibuknya beliau juga mungkin ada urusan yang lain. Jadi sekali lagi tolong kalau ada apa-apa silakan hubungi sekretaris LSP-BPI di nomor yang saya catat di bawah ini dengan saudari Ade. Dia akan bantu Bapak Ibu untuk mengenai sertifikasi seperti itu. Bu Yamana terakhir nih, saya mau nanya ke Ibu nih, Bu, harapan Ibu satu terhadap pemerintah dan harapan terhadap pelaku industri broker properti apa Bu? Harapan saya terhadap pemerintah bisa memberikan subsidi Pak. Subsidi maksudnya Bu? Subsidi kepada para agent broker untuk melakukan uji kompetensi di lembaga sertifikasi broker properti dan terus menertibkan praktek-praktek broker yang tidak legal. Agar nanti sektor ini benar-benar sektor yang rapih gitu loh Pak. Ya, yang rapih. Tertata gitu. rapih ya. Ya, yang rapih artinya rapih di sini itu prakteknya secara legal dengan cara-cara menjaga. Karena kompetensi sendiri itu kan ada 3 kriteria Pak, yaitu skill, knowledge, dan attitude. Artinya kalau 3 kriteria ini tidak dimiliki oleh seorang broker, artinya broker itu ya memang belum kompeten. Memang belum kompeten Pak kalau tiga kriteria ini belum dimiliki. Cuman harapan kami, selanjutnya harapan kami kepada para broker, sahabat broker, ayo manfaatkan kesempatan yang dibuka, yang dimiliki oleh lembaga sertifikasi broker properti Indonesia dengan melakukan uji kompetensi yang harganya sangat murah kan. Belum tentu loh nanti kalau setelah pandemik berakhir ada sistem uji kompetensi secara online. Karena sistem uji kompetensinya itu sebenarnya memang yang kedua-duanya resmi, tapi BNSP sendiri itu lebih cenderung kepada face to face, artinya tatap muka. Tapi karena ada pandemik, maka dibukalah kesempatan untuk melakukan uji kompetensi secara online. Oke, ayo buruan. Daftar. Sayang loh kalau nggak dimanfaatkan. Ya, jadi buat para broker nih yang belum punya sertifikasi nih, ya, ini buat member brokernya, prinsipalnya, office manajernya, terutama marketingnya Bu nih, karena kan kita nih kata Pak Lukas nih udah 1278 kantor menyebar seluruh Indonesia. Kalau satu kantornya minimal 10 aja udah hampir 13.000 Bu. yang udah training dihitung dengan jari berapa? Banyak yang belum ya Bu ya. Ajakin Bu lagi Bu. Ayo teman-teman. Ayo sahabat broker, ayo. Ayo, bener deh. Manfaatkan kesempatan ini, takutnya nanti kalau sudah nggak ada apa itu sistem untuk online ya. Mahal loh. Jadi tadi Ibu udah bicara harapan ke pemerintah, ke harapan broker cuma satu, ikut training ya Bu ya. Ikut sertifikasi. Ikut sertifikasi. Ibu Yamana, terima kasih udah ngobrol-ngobrol nih di link YouTube-nya saya. Buat teman-teman yang subscriber saya, yang lihat YouTube saya, jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Atau ada misalnya ada mau diapain, ditanyain, boleh ntar inbox saya aja, ntar saya akan sampaikan ke LSP-BPI. Atau bawa langsung, ntar hubungi aja. Yang tadi saya kasih ya nomor, ntar saya kasih deh di itunya, di deskripsinya dikasih keterangan LSP-BPI. Terus jangan lupa juga loh, link YouTube ini kalau berguna bagus di subscribe dan di tombolnya dipijit setiap kali saya bicara mengenai industri broker. Bapak Ibu bisa dapat update hari ini spesial dengan Ibu Yamana sebagai Direktur Eksekutif dari LSP-BPI. Terima kasih buat teman-teman. Bu, saya terakhir Bu ke Ibu mau salam Arebi dong Bu, begini Bu. Nah gini Bu, disatuin nih Bu. Ininya gabung. Nah, Arebi dari kita, oleh kita, untuk semua. Terima kasih. Dadah. Sampai ketemu di uji kompetensi di LSP-BPI ya. Tetap dia promosi. Thank you.